Hari ini saya rindu bagi pada saudara-saudara tentang satu tema yang menjadi kekuatan buat kita adalah ketulusan dalam pelayanan. Hari-hari ini kalau kita fokus kepada gereja gedung, maka pelayanan kita terhenti. Kalau kita belajar pelayanan itu dengan namanya orang yang kelihatan atau onsite atau offline, maka semuanya terkendala dan hari ini terhenti. Kalau kita hanya ingin pelayanan dilihat orang, sosial media, YouTubers, viewers yang banyak, pelayanan-pelayanan yang entertain, event organizer, KKR demi KKR, hari ini sepertinya terhenti. Tapi Alkitab berkata bahwa pelayanan kita tidak boleh berhenti. Kenapa saudara-saudara? Karena gereja itu adalah saya dan saudara. Gereja itu adalah orang yang telah diselamatkan Tuhan. Matius 16 ayat 18 dan 19. Petrus, di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, eklesia, gereja. Dan kata firman Tuhan, alam maut tidak akan pernah menguasainya. Gedung gereja bisa dibakar. Gedung gereja bisa ditutup. Gedung gereja bisa pindah, tapi gereja Tuhan tidak bisa ditutup. Saya dan saudara tidak bisa dihentikan, saudara-saudara. Yang mengerti katakan amin. Berarti saya dan saudara harus terus melayani Tuhan. Meskipun di rumah, meskipun di bilik, meskipun saudara sendiri, meskipun saudara dalam keadaan pandemi sekalipun, pelayanan kita harusnya tidak berhenti. Pertanyaannya, kenapa hari ini orang yang luar biasa melayani di luar sana, orang-orang yang kelihatannya hebat pada waktu sebelum pandemi, hari ini kelihatannya seperti biasa-biasa. Fasilitas berkurang, event organizer sepertinya tidak terjadi. Tapi kenapa hari-hari ini mereka tidak bisa menjaga kualitas? Karena kita mencatat sebuah namanya ketulusan dalam pelayanan. Apa itu ketulusan, saudara-saudara? Supaya kita sama-sama bisa mengerti dan memahami. Ketulusan dalam bahasa Kamus Besar adalah kesungguhan dan kebersihan hati. Ketulusan itu adalah kesungguhan dan kebersihan hati. Bahasa yang lain adalah kejujuran. Apa itu pelayanan? Pelayanan adalah perihal atau cara-cara melayani. Jadi kalau kita bicara pelayanan itu bicara tentang sebuah cara, sebuah strategi, kita bicara tentang perihal hal sekalipun apapun yang menyangkut tentang namanya melayani. Konteks hari ini kita pelayanan kepada Kristus Yesus Tuhan. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Jadi kalau kita bicara ketulusan dalam pelayanan, bicara tentang kesungguhan dan kebersihan hati, waktu kita melayani Tuhan. Kita bicara sesuatu yang dasar, core, yang inti. Yang tidak manusia lihat, yang hanya sorga dan saudara yang bertanggung jawab. Itu namanya ketulusan. Bagaimana kejujuran saudara melayani, motivasi apa yang ada di sana. Apakah saudara mencuri kemuliaan Allah? Apakah saudara ambil keuntungan dari panggung pelayanan, dari firman Tuhan untuk dirimu, membuat kerajaan dirimu di bumi ini? Hari ini Tuhan izinkan berbulan-bulan gereja tutup. Supaya gereja yang asli, saya dan saudara, itu muncul kembali. Yang mengerti katakan amin. Nah, kita mau lihat saudara-saudara, satu firman Tuhan yang ambil di dalam Mazmur pasal ke-40. Kita buka sama-sama Mazmur pasal ke-40, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-12, ke-11, saudara-saudara. Mazmur pasal yang ke-40, ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-11. Saya mulai ayat firman Tuhan dengan Mazmur 40 ayat yang ke-7 sampai ayat 11. Demikian firman Allah. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Ini korban yang sangat terkenal di dalam perjanjian lama. Tetapi engkau telah membuka telingaku. Ini telinga rohaninya. Korban bakara dan korban penghapus dosa. Ini korban yang lain. Tidak engkau tuntut. Ini kata Daud. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. 10. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar. Bahkan tidak aku tahan bibirku. Engkau juga ya tahu ya Tuhan. Keadilan tidak kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan-Mu dan keselamatan daripadamu kubicarakan.
kasih-Mu dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Daud sedang belajar tentang namanya pelayanan. Daud sedang belajar tentang sesuatu namanya ketulusan. Saya ambil 2 tujuan lewat firman Tuhan hari ini. Apa yang saya bahas saudara-saudara dalam waktu yang singkat ini saudara-saudara. Yang pertama supaya jemaat tahu. Nilai ketulusan apa yang sejati waktu engkau melayani Tuhan. Bukan musik. Bukan voice, suara. Bukan bakat dan talenta. Bahkan bukan fasilitas dalam gedung gereja. Semua itu baik. Tapi itu tidak bicara ketulusan. Itu bicara materi. Supaya kita tahu nilai apa yang paling tulus yang Allah mau. Yang sorga rindu dari seluruh pelayanan kita. Yang sementara di atas muka bumi ini. Tujuan kedua supaya kita belajar. Untuk melakukan ketulusan dalam pelayanan. Makin lama makin tinggi nilainya. Makin lama makin murni di mata Tuhan. Yang mau katakan amin. Nah, kita mau lihat, kita mau belajar siapa itu Daud. Konteks ayat ini dia bicara tentang sesuatu kerinduan. Dia belajar sesuatu yang luar biasa tentang namanya ketulusan. Tapi juga dia belajar dengan namanya korban. Selagi engkau melayani Tuhan berkorban, minta maaf saudara-saudara, engkau cuma entertain. Selagi engkau pelayanan, tidak ada sesuatu korban yang keluar dalam dirimu yang menyayat hati dalam hidupmu. Minta maaf, engkau hanya entertain. Hanya drama, hanya untuk hiburan saja, saudara-saudara. Saya buktikan dengan Daud. Daud ini adalah seorang raja yang luar biasa. Saya ambil contoh kisah waktu Daud mengambil tabut perjanjian dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem. Ke kota Daud, saudara-saudara. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-6, ayat 12 sampai 15. Apa yang dilakukan oleh Daud? Daud melakukannya dengan dahsyat luar biasa. Dia pakai baju efod, dia suruh seluruh hamba-hamba Tuhan melayani. Dan setiap 6 langkah, Alkitab katakan, dia memberikan korban gemuk, dia berikan korban lembu gemukan, dan anak lembu gemukan. Ada 2 bagian. Yang pertama yang dewasa, yang kedua anak-anak. Saya coba lihat searching, saya coba browsing berapa jarak dari rumah Obed-Edom ke Yerusalem, kota Daud, tempat istananya. Sekitar 15 kilo. Setiap 6 langkah, hitunglah langkah dari orang Israel, berapa puluh ribu atau berapa ribu korban yang dibuat untuk pelayanan ini. Ada yang menghitung, saudara-saudara, coba menghitung. Hampir mengorbankan 5.000 lembu dan 5.000 anak lembu gemukan. Mahal! Dan dia menari-nari. Saudara bisa baca ayat Alkitab. Dia menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Saya percaya waktu saudara online, saudara dengar di kamar tidur. Dan saudara sambil tidur-tiduran kadang-kadang ngantuk. Saya nggak salahkan itu saudara-saudara. Mungkin kondisi, keadaan, baru pulang bekerja. Tapi Daud raja, dia buat ketulusan dalam pelayanannya. Karena dia bawa tabut perjanjian. Tabut perjanjian bicara hadirat Allah. Sekuat tenaga, dia bicarakan dengan nyaring. Dan ayat Alkitab katakan, Daud mengangkut dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Ramai, riuh, luar biasa. Karena hadirat Tuhan bicara kemenangan. Hadirat Tuhan, melayani Tuhan bicara sorga. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan bicara tentang namanya berkat kekal, hari esok kekal sampai selama-lamanya. Amin. Pertanyaannya buat kita semua, bagaimana kita bisa menilai, bagaimana kita membangun nilai-nilai yang tulus dalam melayani Tuhan. Tuhan izinkan kita disembunyikan. Tuhan izinkan, minta maaf, artis-artis rohani tertidur sementara. Tuhan izinkan hamba-hamba Tuhan yang viral, yang suka bercanda, yang lucu, akhirnya tengkurap karena pandemi. Semua yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan mata, dan hanya sampai ke perasaan ego manusia, Tuhan izinkan tutup. Supaya yang tulus yang keluar dari hatimu, apakah kau cari aku karena berkat? Apakah engkau cari aku karena mujizat? Ataukah engkau cari aku karena hadirat? Saya percaya gereja yang saya layani di pos-pos PI, teman-teman setiawan Kamunting sekalipun, bahkan yang di IPO, dimanapun di Indonesia, sahabat-sahabat kami, Tuhan sedang melihat apakah kau mencari Tuhan, tulus mencari hadirat Tuhan, pribadi Allah, atau bukan.
Ada 3 nilai yang hari ini kita harus bangun kembali. Mungkin sudah porak-poranda dalam dirimu. Mungkin juga dalam diriku. Mungkin juga dalam gereja yang kami bangun dari Ipoper Malaysia. Mungkin ada sedikit, mungkin ada banyak. Izinkan Tuhan mengevaluasi. Nilai apa ketulusan yang Tuhan rindu waktu engkau melayani Tuhan? Ada 3 hal, saudara-saudara. Yang pertama, mari cepat saja kita buka. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-6. Kita buka dalam tulisan 2 Korintus pasal yang ke-6. Ayat yang pertama sampai ayat ke-10. Saya mau bawa dalam ibadah online ini justru banyak firman Tuhan. Justru banyak kita mendengar kebenaran firman Allah. Kata firman Tuhan, berbahagialah mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Amin. Saya berharap saudara sabar, tapi saya berharap saudara beriman. Karena firman yang kita dengar itu mana roti yang turun dari sorga. Membangun iman saya dan saudara. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Paulus dalam pelayanannya. Saya baca, bos saudara. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Ayat kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya catat, waktu ini, hari ini, adalah waktu perkenanan itu, jam detik ini. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung. Sebab pelayanan kami, ada kata pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, di dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Diulangi lagi, pelayan Allah. Yaitu dalam menanggung segala dengan penuh kesukaran, dalam penderitaan, kesesakan, kesukaran, menanggung dera, dalam penjara, dalam kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga, berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, kemurahan, Roh Kudus kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran, dalam kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati. Ayat 10, sebagai orang yang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang yang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Kualitas ketulusan kita dalam melayani. Yang pertama kali ditulis oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, bicara tentang apa? Bicara tentang layanilah dengan nilai kasih karunia yang berlimpah-limpah. Layani Tuhan karena keselamatan yang engkau terima. Layani Tuhan dalam musik pujian penyembahan, dalam misi penginjilan, dana pemberian, buah sulung, perpuluhan, persembahan apapun waktu baca firman Tuhan. Dasarnya adalah besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari, semakin bertambah besar anugerah-Mu. Tahun-tahun dalam pelayanan kita, tahun-tahun dalam kita mengiring Tuhan Yesus sudah mulai kehilangan cinta yang mula-mula. Amin, termasuk saya. Pengiringan kita waktu Tuhan menyelamatkan 20, 15, 10 tahun yang lalu, pengalaman itu sudah mulai sirna. Waktu engkau menyembah, engkau ingat keluarga. Waktu engkau melayani Tuhan, engkau ingat akan kehidupan. Waktu engkau lakukan pelayanan, engkau lihat segala sesuatu yang ada di bumi. Engkau enggak memandang sorga lagi. Kita enggak memandang kasih karunia Allah yang besar. Penyembahan kita hanya perasaan. Pujian penyembahan kita hanya sampai ke tingkap-tingkap langit, rumah yang kita layani, yang ada di sana. Belum sampai menembus atmosfer sampai ke sorga. Kenapa? Karena kita lupa. Segala pelayanan kita dasarnya adalah keselamatan yang engkau terima lewat darah Yesus Kristus Tuhan.
Hari-hari ini, apa sih yang membuat pelayanan gereja Tuhan, siapapun dia, lama-lama menjadi menurun? Apa sih yang membuat nilai-nilai pelayanan akhirnya lama-lama hilang lenyap? Anak milenial hari ini sudah ditelan oleh internet, teknologi. Bahkan sekalipun anak pendeta, bahkan sekalipun hamba Tuhan yang melayani, hari-hari mengalami asah dan mengalami pemurnian. Saya baca saudara-saudara dari ayat Alkitab. Kenapa kita melayani, kasih karunia-Nya makin lama makin berkurang? Ayat yang pertama kata firman Allah, sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu. Dan hari ini firman Allah menasihatkan kita. Jemaat Tuhan yang sudah diberkati dengan berkat suami dan istri, yang sudah diberkati dengan rumah satu ladang, yang sudah diberkati dengan berkat kekayaan, yang diberkati dengan kelimpahan bakat dan talenta. Kalau engkau masih melayani Tuhan, mantap, luar biasa. Kalau engkau sudah mulai lari dari pelayanan, bertobat sungguh-sungguh, saudara-saudara. Apa sih kata firman Allah dasarkan? Supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah. Bukan kami, engkau yang sudah diselamatkan. Bukan pendeta, bukan pastor, tapi engkau yang sudah terima keselamatan, yang diberikan kasih karunia, yang dibaptis, lahir baru, yang terima sorga. Tapi hari ini engkau sedang membuat itu sia-sia belaka. Bahasa yang lain disebut dengan engkau membuat kasih karunia itu kosong. Nol. Tidak berarti dalam hidupmu. Tidak ada impact pengaruh dalam hidupmu, saudara-saudara. Demikian juga kami hamba Tuhan. Demikian juga kami gereja. Ada banyak orang ada dalam gereja hanya untuk sukses dan makmur. Benar? Engkau datang minta mujizat, engkau datang minta pertolongan Tuhan hanya untuk engkau sukses, hanya untuk engkau makmur. Ada banyak orang datang ke gereja hanya untuk kepentingan pribadi, hanya untuk mujizat buat dirinya sendiri, hanya untuk keuntungan pribadi. Ada banyak orang yang melayani Tuhan, berdoa, memuji, menyembah Tuhan hanya untuk fokus pengembangan diri, hanya fokus supaya dirinya jauh lebih baik. Bukan salah, tapi hanya untuk pengembangan diri. Hanya untuk dirinya kelihatan baik di mata manusia. Dan tidak sedikit orang yang datang ke gereja, tidak sedikit orang yang melayani Tuhan hanya untuk memuliakan dirinya sendiri, memuliakan pelayanannya, bahkan memuliakan gerejanya. Hari ini Tuhan, Yesus Kristus lewat firman Allah. Saya mulai dengan jemaat yang saya layani, yang di Ipoh Perak Malaysia, yang di pos-pos PI, bahkan yang sudah kembali di Indonesia. Semua tentang Kristus, bukan tentang dirimu. Pelayanan kita semua tentang kasih karunia Allah, bukan untuk egomu. Amin. Kalau hari ini kau masih melayani Tuhan, bangun pelayanan itu karena kasih karunia Allah. Bangun pelayananmu, doamu, baca firman Tuhanmu, karena engkau tahu tanpa kasih karunia, tanpa darah Yesus Kristus Tuhan, engkau cuma debu tanah. Engkau tidak punya hak untuk melayani Tuhan. Tapi lewat tubuh dan darahnya, Dia tersalib menebus saya dan saudara. Supaya setiap pujian, penyembahan, supaya setiap pelayananmu itu berharga di mata Tuhan. Jangan main-main dengan kasih karunia. Kalau hari ini engkau datang dan hari ini engkau dengar, kalau engkau menyembah sungguh-sungguh, kalau engkau melayani Tuhan meskipun online, sungguh-sungguh. Kalau engkau baca firman Tuhan, sungguh-sungguh. Kalau engkau lakukan penginjilan, apapun kehidupan, pekerjaan, izinkan Tuhan bekerja dan berkarya dalam hidupmu. Rasa takut akan Allah, itu selalu engkau jaga dalam hidupmu. Yang mau, katakan amin. Yang mau, katakan amin. Sebab lainnya, kenapa pelayanan kita akhirnya makin lama makin menurun? Kenapa ketulusan kita makin lama makin berkurang? Ayat yang kedua. Sebab Allah telah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu.
Sebab kenapa pelayanan kita tidak tulus? Pelayanan kita tidak berkembang karena kita bermain-main dengan waktu. Engkau bermain-main dengan jam. Engkau bermain-main dengan hari yang Tuhan beri. Engkau bermain-main dengan tahun yang diizinkan Tuhan. Saya ingat sekali sebuah lagu, saudara-saudara. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus, tujuan imanku, berkenan di hadapan Bapa. Engkau main-main dengan waktu. Engkau sibuk dengan urusanmu sendiri. Engkau sibuk dengan cita-citamu sendiri. Engkau sibuk dengan promosi, dengan ladangmu sendiri. Engkau sibuk dengan lembu, sapi, uang, pekerjaan. Bukan salah, saudara-saudara. Tapi hari ini engkau harus tetap hidup dalam kasih karunia. Engkau harus hidup di dalam kesetiaan dan komitmen pertobatan kepada Allah. Di era pandemi, apakah pelayananmu masih berkualitas? Di era pandemi, apakah engkau tetap menjaga komitmen setia berdoa, memuji dan menyembah? Buat hamba-hamba Tuhan yang sudah kembali ke Indonesia, apakah engkau tetap punya hati melayani? Di mana engkau hari ini? Di mana engkau detik ini, saudaraku? Kasih Tuhan memberi kepada saya beban. Kita nggak ada di gereja hari ini. Saya ada di rumah, di bilik saya, saudara-saudara. Tapi di hati ini ada Tuhan. Di hati ini ada Roh Kudus. Di hati ini tetap takut akan Tuhan, terpelihara. Tuhan tidak bisa ditipu. Tuhan tahu di dalam hidupmu hanya ada uang dan uang dan uang. Hanya ada ego, ego dan ego. Hanya ada untuk diri, untuk diri, untuk diri. Pagi ini, kalau engkau mau melayani Tuhan, walaupun gereja tutup, walaupun tidak ada apapun fasilitas, tapi engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jangan main-main dengan waktu. Kalau hari ini harus bertobat, bertobatlah sungguh-sungguh. Kalau hari ini harus kembali, kembalilah dengan sungguh-sungguh. Kalau hari ini harus memulai segala sesuatu yang pernah engkau lakukan, 2, 3, 4, 5, kembalilah kepada hal itu, saudara-saudara. Apa yang menyenangkan Tuhan. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu pandemi selesai. Jangan tunggu kaya. Jangan tunggu sembuh. Jangan tunggu sehat. Karena kata firman Allah, apapun keadaanmu, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Yang mengerti, katakan amin. Tunjukkan bahwa engkau diselamatkan hari ini. Keselamatan artinya merdeka. Keselamatan artinya bahagia. Makanya Tuhan mengajari kita, kalau engkau tidak tinggal dalam keselamatan, maka pelayananmu itu akan terukur dan akan turun pelan-pelan. Bersukacitalah senantiasa. Aku katakan lagi bersukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena di situ pelayananmu akan tetap tulus. Karena engkau tahu engkau tetap diselamatkan Allah. Sebab lainnya, mengapa saudara-saudara kita mengalami pelayanan yang makin lama makin mundur? Kenapa pelayanan kita nggak tulus di hadapan Allah? Ayat yang ketiga, dalam hal apapun kami tidak memberi, sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, ayat 4, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Dalam menahan kesabaran, penderitaan, kesesakan, menanggung dera, kemurnian hati, pemberitaan firman Tuhan, dan seterusnya, dan seterusnya. Ternyata saya lihat saudara-saudara firman Allah, pelayanan kita makin lama makin tidak tulus, makin lama makin mundur. Kenapa? Karena kita membuat orang lain tersandung oleh hidup kita. Kita membuat tindakan-tindakan yang membuat tersandung iman dan harap kita. Kita membuat tindakan-tindakan yang juga membuat orang lain tersandung karena melihat kita. Saya masih ingat saudara-saudara bagaimana etika, bagaimana kita melihat gaya hidup, sosialita dari hamba-hamba Tuhan. Saya marah, saya geram, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan membangun gerejanya adalah untuk apa? Untuk menjadi rendah hati. Untuk menjadi berkat buat orang lain.
Paulus berkata, saudara-saudara, apa yang dilakukan, saudara-saudara? Tidak ada satu kali pun dia berbangga dengan hartanya. Tidak sekalipun dia berbangga dengan penghasilannya. Tidak sekalipun dia berbangga, dia kasih di YouTube, dia kasih di media sosial Facebook, di Instagram. Setiap hari hal-hal yang hebat menurut manusia. Jam tangan yang mahal, jas yang mahal. Minta maaf saudara, saya hamba Tuhan. Bukan saya nggak mampu beli itu semua. Tapi untuk apa? Ingat engkau hamba Tuhan. Kata firman Allah, tunjukkanlah dirimu sebagai pelayan. Pelayan itu diakonos. Nanti kita lihat sebentar. Amin. Jaga etikamu. Jaga gaya hidupmu. Jaga saudara-saudara sosialitamu. Jaga media sosialmu. Jangan ikuti apa kata dunia. Kita ini hamba Tuhan, bukan orang dunia. Kita bukan artis. Amin. Kita nggak perlu dipuji-puji. Kita nggak perlu diviralin. Tidak perlu. Kata firman Allah, biar dia semakin bertambah, biar aku semakin berkurang, biar nama Yesus saja disembah, aku ada di tempat paling belakang. Saya mengajari jemaat yang saya layani. Semakin rendah hatilah engkau. Semakin rendah hatilah engkau. Jangan curi kemuliaan Allah. Jangan buat orang tersandung karena sosialitamu terlalu wah. Boleh beli mobil baru. Kalau jemaatmu juga punya mobil. Boleh punya jam baru. Kalau jemaatmu juga diberkati dengan jam yang baru. Kalau tidak, gak usah. Amin. Ukurlah dari jemaat yang kita layani. Ukurlah dari orang-orang yang kita layani, saudara-saudara. Itu penting. Dan hari ini Tuhan izinkan. Mungkin hari ini ada juga dengar hamba Tuhan. Kalau firman ini menasihatkan saya, biarlah ini juga menasihatkan kita. Kenapa pelayanan kita hari ini terganggu? Kenapa orang mencela pelayanan kita? Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan gayanya kayak artis dunia. Karena ada banyak hamba-hamba Tuhan gunakan event organizer. Gereja jadi hiburan. Tapi hari ini biar Roh Kudus itu menghibur saya dan saudara. Debu tanah tidak bisa menghibur manusia. Debu tanah tidak bisa membuat kita bersuka cita. Hanya Roh Kudus yang membuat kita bisa melihat surga. Amin. Yang setuju katakan amin. Biarlah firman Allah menjadi kekuatan buat kita semua. Yang kedua, saudara-saudara. Apakah masih ada waktu? Saya percaya kita sampai jam 12 tengah hari. Yang mau katakan amin? Haleluya. Hal yang kedua. Hal selanjutnya, saudara-saudara. Apa yang membuat pelayanan kita makin tulus? Nilai apa kasih karunia yang kita bisa buat, yang kita jaga, hingga pelayanan kita makin berkembang? Hanya satu, saudara-saudara. Waktu engkau melayani Tuhan, gunakan kasih karunia. Ayat keempat. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Tuhan. Tunjukkan bahwa saya adalah pelayan Allah. Amin. Kita ini hanya pelayan Tuhan. Disuruh jongos, saudara-saudara. Tidak lebih. Kalaupun lebih dapat promosi. Puji Tuhan. Tapi nggak setiap waktu. Kalaupun dapat kesempatan menikmati promosi. Puji Tuhan. Tapi setiap tahun, saudara-saudara. Latih dirimu. Untuk apa? Untuk tetap menjadi pelayan Tuhan. Saudara baca baik-baik. Apa sih ciri pelayan Tuhan? Paulus mengajari sabar dalam menanggung penderitaan. Pelayan Tuhan itu identik dengan karakter. Nanti kalau jadi gembala, tolonglah. Tolong ya saudara-saudara. Jangan ambil kekayaan domba-dombamu untuk memperkaya dirimu. Jangan saudara-saudara. Saya jadi contoh teladan. Saya berani berkata di hadapan Tuhan. Ada Tuhan Yesus di sini. Ada Pastor Robert, ada Pastor Christina, ada Pastor Sarce di sini. Ada 14 koordinator di sini. Ada 80 gembala di sini. Amin. Saya tidak pernah mengambil apapun dari hidup saudara, uang saudara, materi saudara, supaya saya kaya. Tidak, saudara-saudara. Saya menunjukkan sabar menanggung penderitaan. Sabar menanggung kesesakan. Ayat Alkitab katakan, saudara-saudara, dalam menanggung dera, ini bicara tentang pengorbanan. Dihina, dibuli,
Seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan akan didera. Akan mengalami namanya tantangan, tubuhnya akan sakit karena melayani Tuhan. Itu bicara pengorbanan. Dalam kemurnian hati. Jangan pura-pura. Tidak ada kemunafikan. 17 tahun yang lalu saya pergi tinggalkan Indonesia ke Malaysia. Dan sampai hari melakukan hal yang sama, murni. Hanya untuk saudara terima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat. Hanya untuk menunjukkan saudara harus mengenal Tuhan dan hidupmu jauh lebih beriman. Berharap kepada Tuhan. Kalau nanti sudah jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apapun itu. Biarlah saudara punya kemurnian hati. Kasih yang tidak munafik. Dalam pemberitaan firman, motivasi. Saya nggak ada sound-sound tentang kehidupan pribadi. Nggak ada. Setiap firman yang saya bagikan, perpuluhan, buah sulung, itu semua untuk gereja Tuhan. Bukan untuk saya. Bukan untuk saya. Kantong saya, bukan, saudara-saudara. Amin. Amin. Bagikan firman Tuhan. Bagikan firman Tuhan. Tulus. Kasih karunia yang kau terima free. Bagikan itu free. Keselamatan yang kau terima itu free. Bagikan itu juga free. Jangan ambil keuntungan dari pemberitaan firman Tuhan. Amin. Dalam situasi, kondisi dihormati, dihina, disepelekan, tetap dipercaya, respon. Dipuji, ya puji Tuhan. Dihina, ya puji Tuhan. Dikasih makan, ya puji Tuhan. Nggak dikasih makan, ya puji Tuhan. Tapi Tuhan menampung tetesan air matamu dalam kirbatnya. Jangan cepat-cepat untuk jadi viral, hamba Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk menjadi terkenal. Saya dulu juga begitu, sama seperti saudara. Media teknologi ini berusaha membuat kita untuk cepat dikenal oleh dunia. Betul. Tapi engkau harus jaga hati baik-baik. Jaga hidupmu baik-baik. Responmu harus tetap baik. Banyak orang bisa menerima segala sesuatu yang baik. Dipuji, dipromosi, dipermuliakan. Tapi banyak hamba Tuhan nggak bisa menerima waktu dihina, waktu dikritik, waktu mereka direndahkan. Tapi saya ajari buat kita semua tempat ini. Kalau saudara mau jadi pelayan Tuhan, melayani Tuhan dalam ketulusan, biarlah engkau belajar jadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Responmu tetap baik. Sebagai orang yang nyaris mati, Paulus dihajar. Paulus, saudara, mengalami target orang-orang jahat, entah di kota, entah di desa, dalam perjalanan, saudara-saudara, tapi dia tekun. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Dimanapun tempat kita berada, dan aku telah mengakhiri garis pertandingan dengan baik, dan aku telah memelihara iman. Tekun. Amin. Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Tapi percayalah kalau itu belum selesai. Walaupun dihajar target, walaupun kematian sepertinya akan kita alami, tapi Tuhan akan tetap menjadi penolong kita. Karena engkau tulus. Barang siapa yang menyelamatkan dirinya, dia akan kehilangan. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, justru dia mendapatkannya. Dan kata Paulus, aku memperkaya orang lain dengan berbagai hal. Walaupun aku duka cita, tapi aku suka cita. Walaupun aku kelihatan miskin, kata firman Allah, tapi aku memperkaya banyak orang. Seorang pelayan Tuhan selalu bermurah. Amin. Doa saya buat kita semua tempat ini. Mari belajar. Dalam ketulusan melayani Tuhan. Bangun di atas dasar kasih karunia Allah yang berlimpah. Yang mengerti, katakan amin. Haleluya. Yang kedua, mari sama-sama. Sebenarnya ada 3, karena waktu. Saya akan lanjutkan lagi nanti malam, saudara-saudara ya. Kita buka. Tapi kalau ada waktu lagi, ya puji Tuhan, kita lanjutkan. 2 Korintus pasal yang ke-8. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Mari sama-sama jemaat Tuhan, 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat 1 sampai ke-5. Ketulusan dalam pelayanan, nilai yang dibangun untuk bisa sampai kepada kekekalan. Paulus tulis ayat yang pasal ke-8, ayat pertama sampai 5. Saudara-saudara, kami hendak memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi, Paulus berkata, bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri,
Mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberi lebih banyak daripada apa yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Kita belajar dari jemaat yang di Makedonia, ditulis oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Apa yang dimiliki pelayanan yang hebat hingga menjadi sebuah contoh dan teladan? Bangun pelayananmu dengan namanya pelayanan kasih. Bangun pelayananmu dengan namanya pelayanan kasih. Perlu bakat dan talenta. Perlu namanya kemampuan. Perlu namanya mentalitas, betul. Tapi yang membawa engkau sempurna adalah pelayanan kasih. Yang setuju katakan amin. Paulus kasih tahu jemaat Korintus, jemaat yang kaya. Korintus itu kota perdagangan. Jemaat Korintus, belajar dari Makedonia. Jemaat Makedonia miskin. Jemaat Makedonia itu bukan orang yang hebat. Mereka bukan pedagang dan bisnismen. Tapi mereka ingat jemaat di Yerusalem. Yang waktu itu mengalami kematian. Yang waktu itu mengalami kemiskinan. Dan mereka mengumpulkan berkat dari Makedonia pergi, dari Eropa pergi ke Yerusalem. Dikumpulkan lewat Paulus. Dikasih lewat Titus, lewat hamba Tuhan ke Makedonia, ke Yerusalem. Nggak banyak, tapi Paulus berkata, ini jemaat luar biasa. Banyak orang ke stage. Banyak orang ingin di depan kamera. Banyak orang ingin difoto. Banyak orang bukan salah. Tapi tahukah saudara bahwa Alkitab mencatat pelayanan kasih adalah pelayanan yang hebat. Pelayanan memberi itu luar biasa. Di era pandemi ini, saat kekurangan keuangan sangat menipis, semua kebutuhan tiba-tiba naik. Karena kebutuhan kesehatan itu paling besar jumlah biayanya. Dari vitamin C, vitamin D, buah, makan, jaga kesehatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Mahal sekali saudara-saudara untuk biaya kesehatan hari ini. Masker, sanitizer, belum lagi seterusnya dan yang lain. Tapi hari ini jangan pernah lupa. Kalau Tuhan buat kita, gereja tertutup, pelayanan panggung sepertinya tertutup. Karena Tuhan mengajar mata kita. Tuhan sedang mengajar kantong kita. Tuhan sedang mengajar tangan kita terbuka. Tanpa musik. Tanpa event organizer. Untuk kita memberi. Dan memberi. Jemaat Makedonia, jemaatnya sederhana dan miskin. Tapi ayat Alkitab katakan mereka punya pelayanan kasih. Bagaimana ciri pelayanan kasih mereka? Ayat Alkitab katakan kepada kita saudara-saudara. Ayat yang, saudara-saudara kami memberitakan kepada kamu tentang kasih karunia dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jemaat Makedonia punya kemurahan hati yang besar. Jemaat Makedonia punya sebuah care yang besar. Waktu kami bangun pelayanan beberapa tahun yang lalu, para gembala saya kasih tahu, kalau ada anak baru, kasih mereka berkat, kasih mereka makanan minuman, kasih mereka setidak-tidaknya makanan yang baik selama 2 minggu. Di era pandemi 2020-2021, ada ibu juga di sini, mari bu kita bantu yuk hamba-hamba Tuhan yang ada. Dan saya juga menabur, saudara-saudara. Hari ini Tuhan ingin lihat, apakah waktu engkau miskin dan menderita, apakah engkau masih bermurah hati? Karena ada orang yang jauh lebih miskin, jauh lebih menderita. Memang Tuhan tahu bahwa engkau perlu biaya. Memang Tuhan tahu bahwa keluargamu perlu biaya. Memang Tuhan tahu bahwa kita nggak pernah cukup dengan namanya uang. Tapi ada hamba-hamba Tuhan yang lagi kekurangan di desa-desa. Saya berkata ini saudara karena saya memberi. Hanya Tuhan yang tahu. Saya lakukan begini saudara karena saya menabur. Di Malaysia, di Papua, saya menabur saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan. Dan hari ini saya ajak saudara-saudara, bukan soal jumlah, tapi apakah hatimu masih bermurah? Jangan engkau miskin, mentalmu juga miskin. Hanya orang yang bermental kerajaan sorga itu dapat memberi. Hanya orang bermental miskin yang selalu menerima. Saya ajari jemaat Ibu Pera Malaysia, mari menabur. Bahkan ayat Alkitab katakan mereka menabur melebihi kemampuan. Wow!
melebihi ekspektasi. Mereka menabur melebihi perkiraan, luar biasa. Dan saya ajari buat kita, mari menabur lebih dan lebih. Kaum 100, teman-temannya sudah lolos, itu belajar untuk memberi. Apakah sampai hari kaum 200, kaum 300, engkau tetap memberi? Kalau belum lagi, itu bentuk pelayanan. Itu ketulusan dalam pelayanan. Dan kata Alkitab jelas, kata firman Allah, supaya mereka boleh kasih karunia, mengambil bagian dalam pelayanan. Tidak semua orang akan di stage. Tidak semua orang punya bakat talenta di atas panggung. Tidak semua orang bisa melayani jiwa-jiwa dengan media-media yang ada. Tapi semua orang bisa melayani Tuhan dengan berkat. Semua orang bisa melayani dengan tangannya terbuka dan memberkati. Yang mengerti katakan amin. Saya rindu biarlah tercatat dalam kitab kehidupan jemaat yang saya layani di Ipoh Perak, Malaysia, yang sudah pulang ke Indonesia adalah jemaat yang suka memberi. Jemaat yang suka melihat hamba Tuhan, mereka yang kekurangan, orang-orang yang memerlukan. Saya percaya, saudara akan menjadi kesaksian yang luar biasa untuk kemuliaan Tuhan. Terakhir, masih ada waktu saudara-saudara, saya akan singkatkan. Bagian terakhir, kita belajar membangun ketulusan dalam pelayanan. Sama sekali bicara bukan stage, sama sekali bicara bukan event organizer, sama sekali bukan bicara bakat talenta, segala sesuatu yang gereja dunia tawarkan kepada saudara tentang pelayanan, bukan. Bukan. Tapi apa yang Alkitab tawarkan, itu yang kita bangun hari ini. Jangan sampai kita salah melihat kategori pelayanan. 2 Korintus, yang terakhir, pasal yang ke-11, ayat yang ke-22 sampai ayat 30. 2 Korintus pasal yang ke-11, ayat yang ke-22 sampai ayat 30 menjadi bagian kita yang terakhir. Saya minta kesabarannya saudara-saudara, supaya malam nanti kita akan melihat firman Tuhan bagaimana menjaga ketulusan dalam pelayanan. Itu akan saya bagikan malam nanti, saudara-saudara. Apakah mereka orang Ibrani? Kata Paulus. Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka orang Israel? Aku juga orang Israel. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga keturunan Abraham. Abraham itu adalah bapak orang beriman. Apakah mereka pelayan Kristus? Aku berkata seperti orang gila. Saya mau tanya jemaat yang saya layani, 146 orang, 150 orang hari ini yang ada. Mungkin sendiri, mungkin bergrup. Apakah engkau sampai seperti orang gila karena melayani Tuhan? Paulus katakan, sampai seperti orang gila. Aku lebih banyak berjeri lelah. Lebih sering dalam penjara. Coba kita lihat, semua ukurannya bukan yang hebat. Semua ukurannya bukan yang daging inginkan. Semua ukurannya bukan materi. Semua ukurannya bukan seperti apa keinginan daging. Ayat yang ke-23, lebih sering dalam penjara, didera dalam batas, di luar batas, kerap kali dalam bahaya maut, 5 kali disesah Yahudi, 4 kali kurang 1 pukulan, 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya pihak orang Yahudi, pihak orang bukan Yahudi, di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di tengah laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Diulangi lagi ayat 27. Aku banyak berjeri lelah, sama seperti ayat 23, berjeri lelah dan bekerja berat. Kerap kali aku tidak tidur. Aku lapar dan dahaga. Kerap kali, berarti banyak kali. Aku berpuasa, kedinginan dan tanpa pakaian. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain, masih banyak, bukan sedikit lagi, masih banyak hal lain. Urusanku sehari-hari, yaitu untuk memelihara jemaat-jemaat. Jika ada orang yang merasa lemah, tidakkah aku turut merasa lemah? Jika ada orang yang merasa tersandung, tidakkah hatiku hancur dengan duka cita? Ayat yang ke-30. Jika aku harus bermegah, maka aku akan bermegah atas kelemahan. Terakhir, jemaat Tuhan yang saya kasihi. Ketulusan dalam pelayanan dibangun waktu engkau bermegah atas kelemahan. Saya ulangi, jemaat saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Ini kurang menarik. Dan ini kurang ditonjolkan dalam pelayanan. Dan ini sangat-sangat sama sekali tidak baik untuk kita dengar sebagai seorang manusia. Tapi ayat Alkitab katakan, engkau harus bermegah di dalam kelemahan.
Paulus mengajari buat kita seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Bahwa dia terkenal. Dia orang yang luar biasa. Dia doktor teologi. Dia melayani tiga kali dalam pelayanan misi bangsa-bangsa. 14 tahun. Dia tahu beberapa bahasa. Dia berjumpa dengan kaisar. Dia berjumpa dengan gubernur. Dia berjumpa dengan orang-orang hebat. Pelayanannya itu bukan untuk orang Yahudi. Dia berjumpa dengan orang-orang bisnismen yang luar biasa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi ayat Alkitab kata firman Allah, aku bermegah justru dalam kelemahan. Saya akhiri, saudara-saudara. Pertanyaannya buat kita, apakah kita hari ini bermegah dalam kelemahan kita? Apakah saudara-saudara bermegah dengan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu? Paulus mengatakan buat kita semua tempat ini, apa dasarnya hingga dia bisa bermegah dalam kelemahan? Apa dasarnya hingga dia bisa bermegah dalam keterbatasan? Kata firman Allah katakan, aku pelayan Tuhan. Lebih gila lagi aku pelayan Tuhan. Supaya apa? Supaya aku bisa melayani. Melayani bukan untuk terkenal. Amin. Melayani bukan untuk kebanggaan manusia. Melayani bukan untuk dihargai dan dihormati. Melayani bukan untuk duduk paling depan di perjamuan. Melayani Tuhan bukan untuk punya kartu nama, gelar pendeta. Melayani Tuhan bukan untuk naik Alphard, mobil-mobil terkenal, pergi ke luar negeri. Itu bonus. Itu bonus. Itu bonus. Tapi hamba-hamba Tuhan hari ini mengejar justru apa yang bonus, bukan apa yang Allah rindu. Paulus katakan, aku bangga bisa melayani Tuhan. Dan hari ini biar kita bangga bisa melayani Tuhan. Amin. Apapun keadaan saudara, apapun kehidupan saudara hari ini, banggalah bisa melayani Tuhan. Meskipun banyak tantangan, rintangan yang kita alami. Paulus membangun kata dengan bermegah dalam kelemahan. Dia katakan, aku lebih. Aku lebih. Aku lebih. Aku lebih berjeri lelah. Aku lebih bersusah payah. Aku lebih dan aku lebih dan aku lebih dan aku lebih. Dia tidak sedang bunuh diri. Dia tidak sedang mengundang sakit penyakit. Dia tidak sedang membuat dirinya mengalami tantangan-tantangan karena ego. Tapi dia sedang menggenapi panggilan Tuhan dalam melayani. Dia sedang menggenapi rencana-rancangan Allah dalam hidupnya. Dia sedang memaksimalkan apa yang dia punya. Jangan sampai kekayaan menghalangi pelayananmu. Amin. Jangan sampai jawaban doa itu menghalangi kesetiaanmu. Jangan sampai berkat-berkat materi, jangan sampai berkat-berkat yang kamu inginkan hari ini ada menghalangi bayar hargamu. Pandemi 2021 ini tunjukkan bahwa engkau bermegah karena kelemahanmu. Cari jiwa meskipun itu susah. Layani mereka meskipun engkau tertolak. Berkati mereka pergi meskipun harus naik taksi sendiri, Grab sendiri, bayar harga. Satu kali saudara-saudara, saya ada dalam keadaan sederhana. Tiba-tiba jemaat kami sakit, saudara-saudara. Dan pada waktu sakit, dan dia gak punya uang. Saya katakan kepada Tuhan, Tuhan aku mau memberi, aku mau menabur. Dan saya nabur, saudara-saudara. Meskipun kecil. Dia pikir hamba Tuhan ini kaya. Puji Tuhan lah, hamba Tuhan itu kaya. Tapi yang saya katakan pada saudara, aku lebih, dan aku lebih, dan aku lebih, dan aku lebih. Kalau engkau pernah kekurangan, Paulus lebih berkekurangan. Kalau engkau pernah mengalami sedikit tantangan, Paulus banyak kali mengalami tantangan. Bangunlah dalam ketulusan pelayanan. Hari ini, saya menderita saudara-saudara ya. Karena saya harus melayani worship leader. Saya juga harus memimpin pujian penyembahan.
Ya, boleh jujur ya, saya juga tahan untuk ke tenda, saudara-saudara ya. Harus tahan, karena 1,5 jam saya tidak boleh kemana-mana. Tapi itu saya lakukan terakhir. Kata Paulus ayat yang ke-27, aku lakukan itu semua bermegah dalam kelemahan, hanya untuk memelihara jemaat. Dia rela miskin supaya jemaatnya kaya. Dia rela lapar supaya jemaatnya bisa makan. Dia rela telanjang supaya jemaatnya pakai baju. Dia rela mengalami maut supaya jemaatnya hidup. Dia rela mengalami semua kelemahan-kelemahan tubuh supaya jemaat-jemaat terpelihara. Dan hari ini tantang jemaatnya saya layani, hamba-hamba Tuhan yang ada di sana. Maukah engkau bermegah di atas kelemahanmu? Kalau orang bermegah di atas kekayaan, keberhasilan, di atas harta materi yang dia punya, tapi tidak dengan kita. Jangan bangga engkau pergi kemana-mana, diposting, saudara, bukan salah. Tapi biarlah postinglah pelayananmu di kerajaan sorga, untuk engkau melayani jiwa-jiwa. Tidak masuk di Facebook, tidak masuk di YouTube, tidak masuk di WhatsApp, tapi itu kau lakukan, dan sorga itu merekam. Dan percayalah, ketulusan dalam pelayananmu akan membawa engkau dalam kemuliaan Allah. Doa saya buat kita semua tempat ini, ketulusan dalam pelayanan dimulai waktu engkau mendasarinya melayani dengan kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ketulusan dalam pelayanan waktu engkau membangun dasar dengan kasih, memberi dan menabur. Dan ketulusan dalam pelayanan didapatkan waktu engkau senantiasa bermegah dalam kelemahan.